Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, keadaan rakyat cukup baik kaum muslimin maupun kaum kafir zimmi. Menerima kepemimpinan yang adil, Ali bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang terakhir pada masa itu. Pada era Khalifah Ali, pusat kekuasaan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah atau Irak. Adalah suatu kebiasaan Ali, yakni gemar mengetuk pintu rumah-rumah yang dijumpai dalam perjalanan menuju masjid menjelang subuh. Suatu kali, Ali melewati kawasan pemukiman Yahudi. Kaum itu termasuk kaum kafir zimmi, sehingga memperoleh perlindungan negara. Tiba-tiba, Ali melihat ada sebuah baju perang dijemur di depan salah satu rumah. Keponakan Rasulullah SAW itu pun menghampirinya. Dia memperhatikan baik-baik keadaan baju perang itu. Sesudah itu, Ali merasa yakin bahwa benda itu miliknya. Sesudah memimpin sholat subuh berjamaah, Khalifah Ali kembali lagi ke rumah itu. Dia lantas mengetuk pintu. Keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Ali. "Baik-baik saja wahai Khalifah," jawab si Yahudi itu. Ali kemudian menuju pada baju perang yang sedang dijemur. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah itu kepunyaanmu?" selidik Ali. "Baju itu dijemur di rumahku. Tentu saja baju perang itu punyaku," terang pria Yahudi itu. "Tapi aku yakin baju itu milikku," tegas Ali lagi. Sahabat Nabi SAW itu lantas menunjukkan beberapa ciri yang memang terdapat pada pakaian tersebut. Orang Yahudi itu tetap bertahan pada argumentasinya. Ali kemudian mengajaknya ke pengadilan saat itu juga. Sampailah keduanya di gedung pengadilan. Ali masuk diikuti oleh si Yahudi. Dengan mata kepalanya sendiri, orang kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap sang khalifah. Begitu Ali mengucapkan salam, seisi ruangan menjawabnya. Sesudah itu tidak terjadi apa-apa. "Wahai Khalifah, silakan mengantri," kata hakim. Ali pun menuju ke barisan antrian dari yang paling belakang. Beberapa lama kemudian, ia pun bisa mendaftarkan perkaranya. Tibalah giliran kasus Ali dan si Yahudi tadi digelar. Di hadapan mereka, sang hakim bertanya apa pokok permasalahannya. "Saat aku sedang berjalan di depan rumah dia, aku mendapati sebuah baju perang sedang dijemur. Setelah mengamati baik-baik, aku yakin betul baju tersebut adalah kepunyaanku," terang Ali. "Bagaimana menurut engkau?" tanya sang hakim kepada si Yahudi. "Baju itu dijemur di rumahku, wahai hakim. Aku mengatakan baju perang itu adalah milikku," tegasnya. "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan itulah baju perang engkau?" tanya hakim kepada Khalifah Ali. "Yang tahu baju itu adalah kepunyaanku adalah anak-anakku Hasan dan Husain serta istriku," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa menurut hakim agama ini, kesaksian anak atas orang tua atau orang tua atas anaknya tidak dapat diterima. Yang satu akan cenderung membenarkan yang lainnya. Kini yang tersisa dari para saksi engkau adalah satu orang perempuan, yakni istri engkau. Sementara hukum Islam ini mengharuskan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh atau diganti menjadi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adakah mereka itu?" tanya hakim. Ali sejenak berpikir dan kemudian berkata, "Tidak ada." Dengan demikian,
sang hakim mengetuk palu. Dia memutuskan baju perang itu adalah milik si Yahudi. Sidang pun selesai. Kebetulan, sidang tersebut merupakan yang terakhir di jadwal hari itu. Maka sang hakim pun turun dari kursi kebesarannya untuk kemudian menyalami Khalifah Ali. Berjalanlah keduanya meninggalkan ruang sidang, sementara si Yahudi tadi berdiri kebingungan. Dia bingung sebab belum pernah ada dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang adil seperti itu. Yahudi tadi pun berlari menyusul Khalifah Ali dan sang hakim. "Wahai tuan-tuan, tunggu sebentar." "Ada apa?" tanya Ali keheranan. "Apakah sudah selesai pengadilan ini?" tanya dia. "Tentu saja, baju itu milikmu. Meski aku yakin betul baju itu milikku. Tetapi hukum sudah memutuskan." "Ya sudah, jelas Ali," yang disaksikan sang hakim. "Sungguh wahai Khalifah, baju perang itu adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu," terangnya kemudian. "Mengapa tidak engkau ungkapkan itu di pengadilan?" tanya sang hakim. Orang Yahudi itu pun lantas menuturkan, sejak awal dia terus memperhatikan hingga akhirnya dia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang yang lama tinggal di Irak, dia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku yang sewenang-wenang dari penguasa dan negara. Dia menuturkan, seandainya perkara dengan raja dari kalangan terdahulu sebelum Islam masuk ke Irak, maka bisa saja baju tadi atau apapun yang dimilikinya direbut secara paksa oleh penguasa. Sebab rakyat sudah dibuat tak berkutik, apalagi masyarakat dari kalangan yang tidak seiman dengan raja. Namun, Ali ternyata tidak begitu. Sebagai khalifah, Ali justru mengajak ke pengadilan. Sesampainya di gedung pengadilan, dia menyaksikan sendiri Ali diperlakukan biasa saja. Padahal jelas-jelas Ali adalah seorang khalifah. Tetap saja Ali mengantri sebagaimana masyarakat umumnya. Itu tidak mungkin terjadi pada era sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi mengungkapkan, para hakim dan aparat saat itu mesti taat sebagai bawahan raja. Mereka pasti mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Si Yahudi itu lebih kaget lagi ketika tadi hakim menolak kesaksian Ali. Dia baru tahu, dalam hukum Islam, kesaksian diatur sedemikian perinci untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tidak bisa seorang anak menjadi saksi atas orang tuanya. Karena itu, Ali tidak mampu menghadirkan saksi-saksi lain yang diminta, sehingga keterangan sang khalifah pun ditolak. Maka saksikanlah oleh tuan-tuan sekalian, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata pria itu. Khalifah Ali dan sang hakim pun bertakbir. Masya Allah, begitulah hukum dalam Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Saat itu Fatimah binti As'ad, ibunya Ali bin Abi Thalib, memberi nama Haidar atau Asad yang memiliki arti singa. Kemudian Abu Thalib pulang dan tidak setuju dan mengganti nama Haidar dengan sebutan Ali. Ali dalam bahasa Arab memiliki arti nama yang tinggi.
Ali bin Abi Thalib sewaktu kecil diminta Nabi dan Khadijah yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul untuk diasuh bersama istri beliau Khadijah. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah hidup dalam lingkungan keluarga yang baik. Dan ketika Islam datang, Ali bin Abi Thalib mengimani Rasulullah dengan tanpa ragu, dan tercatat dalam sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah anak pertama yang masuk Islam. Disebutkan saat itu usia Ali dalam Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, ia berusia 10 tahun. Kisah heroik dicatat sejarah saat hijrah Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Dan Nabi memberi tugas membagikan amanat atau titipan barang kepada kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib berjalan kurang lebih 400 km ke arah Madinah. Melihat kegigihan Ali, kemudian Nabi menikahkan dengan putri bungsu beliau, Fatimah As-Zahra. Jiwa kesatria Ali ditunjukkan dalam setiap peperangan bersama Rasulullah. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ashab, Perang Khaibar, dan berbagai peperangan lainnya. Setelah Nabi wafat, perubahan drastis terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau lebih banyak mendalami ilmu dan mengajarkannya kepada para sahabat dan generasi tabi'in. Ali bin Abi Thalib disebut Rasulullah sebagai ahli ilmu dan gudangnya ilmu. Ali bin Abi Thalib wafat di Kufah, Irak saat mengimami sholat subuh. Beliau ditikam oleh Abu Lulu'ah, mantan budak Majusi atau penyembah api. Rahimakumullah Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.